Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan tutorial menggunakan WhatsApp Broadcast System, di mana kita dapat mengirimkan broadcast melalui WhatsApp secara otomatis, tinggal set, dan bisa kita tinggalkan pergi bahkan ketika komputer kita mati sekalipun, begitu ya, kita tinggal tidur dan sebagainya. Oke, untuk bisa menggunakan fitur ini, saya menggunakan pihak ketiga, yaitu WhatsCenter. WhatsCenter ini penyedia WhatsApp API yang harganya cukup bersaing ya, cukup murah bahkan 250.000 6 bulan, dua WhatsApp number ya. Silakan teman-teman bisa menggunakan WhatsApp sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian setelah membuat eh, akun dan melakukan pembayaran, teman-teman kemudian nanti masuk, ini saya ada 5 device yang bisa saya gunakan. Kemudian teman-teman bisa masuk ke bagian device, dan di bagian device ini kalau sepertinya belum ada, itu tinggal tambahkan ya device yang teman-teman kehendaki, namanya boleh bebas, WhatsApp number ya juga sesuai dengan yang teman-teman nanti akan scan. Kemudian nanti setelah ada, di sini ada pilihan scan QR, teman-teman tinggal bisa langsung scan. Kemudian setelah itu, kalau ini udah connected ya, udah connected, kita memerlukan device ID yang ada ya, device ID yang ada untuk kita gunakan sebagai jembatan mengirimkan WhatsApp atau membroadcast. Nah, kita buka kemudian Google Spreadsheet yang ada di bagian bawah. Buka seperti ini. Ini tampilannya. Ada 4 sheet di sini. Ini kan tidak bisa kita papakin. Kita klik gunakan template ya. Klik gunakan template. Nanti akan tercipta sebuah spreadsheet di drive kita. Nah, ini sebagai simple aja. Ini sudah saya klik dan di dalamnya sudah saya tambahkan beberapa informasi yang ada yang akan membantu kita. Nah, di bagian program, ya, di bagian program di sini ada sheet awal ini sebagai database awal, kontaknya siapa, status pengiriman, kemudian waktu, kemudian di sini ada variabel 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini pesan yang nanti akan dikirimkan, kemudian ini daftar nomor yang rupanya nanti kalau ada orang yang menghendaki supaya tidak dikirimkan lagi, kita masukkan daftarnya ke sini supaya sebagai catatan bagi kita kalau ini. Kemudian ini adalah program ini yang kemudian kita perlu ketahui ya. Yang pertama ini ID yang di sini adalah device ID yang kita dapatkan dari dari WA Center. Jadi dari WA Center ini ya, ini kan ada device ID-nya nih, device ID-nya kita copy, kemudian kita pindahkan ke sini gitu ya. Kemudian di sini ada jeda pengiriman dan juga jeda antar pesan. Di sini jeda antar pesan. Di sini kita bisa lihat pengiriman dilakukan mulai pukul 3 sampai pukul 21 dengan jeda setengah jam setiap pengiriman 1 jam. Lihat tabel samping. Jadi ini keberjalanan sistem dari jam 3 sampai dengan jam 20.29, di mana sistem mengirimkan atau berjalan dalam setiap 1 jam dan istirahat setiap setengah jam. Ya, setelah pengiriman 1 jam. Dan seterusnya ini sebagai siasat untuk menghindari blokir yang dilakukan oleh WhatsApp. Kemudian kita juga bisa mengatur jeda pengiriman dan juga jeda antar pesan ya. Sistem akan berjalan setiap titik-titik menit, dan ketika berjalan sistem akan mengirimkan pesan setiap titik-titik detik. Artinya kalau sebenarnya kita menghendaki dalam dalam perjalanan sistem dari jam 3 sampai jam 3.59 ini sistem berjalan ya, berarti kurang lebih ada 60 menit ya, ada 60 menit. Nah, dalam 60 menit tersebut kita menghendaki jeda pengirimannya setiap berapa menit. Kalau kita di sini isi satu, berarti setiap 1 menit dia akan mengirimkan ya, akan mengirimkan pesan. Kalau di sini kita isi dua, berarti setiap 2 menit. Jadi dia akan ngirim 302, 304, 306 dan seterusnya. Ya. Kalau kita isi 5, berarti dia akan mengirim setiap 5 menit. Artinya dalam 1 jam dia cuma mengirimkan 12 kali doang. Dan setiap kali mengirimkan, ini satu kali pengiriman itu ada 60 detik ya. Cuma 1 menit setiap satu kali pengiriman itu. Nah, dalam 60 detik, 60 detik. Nah, dalam 60 detik tersebut, itu kita ingin pesannya itu berjeda berapa detik sekali. Misalnya kalau kita ingin menghendaki 1 menit itu ngirim cuman 3 begitu ya, cuman 3. Ya, berarti setiap kita bisa tulis di sini setiap 20 detik atau bahkan setiap 15 detik begitu. Nah, kira-kira seperti itu. Sekali lagi ini defaultnya dia akan mengirim setiap menit, dan tidak ada jeda tidak ada jeda antar pesan. Begitu pesan satu terkirim, pesan kedua langsung langsung berurutan selanjutnya ke bawah gitu ya, tidak ada jeda. Defaultnya seperti itu kalau ini dikosongkan. Ini teman-teman perlu ketahui indikator warna ini berarti menunjukkan kalau ungu itu berarti wajib diisi, kalau
Oranye berarti pilihan, boleh diisi atau tidak. Dan kalau merah seperti ini, itu berarti tidak boleh diisi ya, merah, merah atau biru. Nah, kemudian kemudian ya, ini tadi ini jeda pengiriman dan jeda antar pesan ini untuk menyiasati supaya tidak dilakukan pemblokiran. Kalau yang aman, yang lebih aman, kalau yang masih baru begitu ya, itu di jeda bisa pengiriman cuma 5 menit sekali gitu, jedanya 5 menit dan sekali pengiriman misalnya cuma 3. Jadi dia dalam setiap 5 menit itu dia ngirim ke 3 nomor ketika sistem berjalan. Jadi kalau sistemnya di jam pada saat dia istirahat, dia tidak akan melakukan pengiriman. Kira-kira begitu. Oke, kemudian ini saya hapus ya. Kemudian ini ada power yang menunjukkan kalau aplikasi berjalan atau tidak gitu ya, dan disertai dengan keterangan. Jadi kalau ini powernya masih off ya, kemudian eh, kita bisa nanti bisa kita hidupkan kemudian. Nah, yang perlu teman-teman ketahui selanjutnya adalah pada saat pengiriman pesan. Nah, pada saat pengiriman pesan, di sini ada gambar. Gambar bisa kita dapatkan dari Google Drive kita ya, atau bisa gambar lain yang berasal dari internet ya, misalnya jerapah JPEG. Nah, atau bisa bisa hewan bisa gambar lain yang ini open ini bisa 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 seperti ini ya, atau yang paling yang paling yang biasanya juga itu bisa kita kirimkan dengan dari internet ya. Kita coba misalnya gambar QRIS seperti ini. Eh nah, kita akan menggunakan linknya. Linknya bukan yang ini teman-teman sekalian. Linknya bukan yang ini. Linknya perlu kita buka lagi satu lagi dengan sorry. Linknya kita buka dengan buka di jendela baru. Nah, ini baru linknya nih, yang menunjukkan dia punya ID file ya. Nah, kita perlu ketahui kalau nanti dalam pengiriman link itu linknya harus linknya harus lihat di bagian keterangan ya. Jika mengirimkan media atau gambar dari Google Drive, pastikan aksesnya sudah terbuka atau anyone with link atau siapapun yang memiliki link. Jadi pastikan di sini aksesnya ini belum ya, masih dibatasi. Jadi aksesnya harus siapapun yang memiliki link, baru kemudian kita eh, salin, begitu ya. Kemudian kita salin. Oke, kemudian ke setelah salin kita kopikan medianya ke bagian sini. Nah, kemudian di bagian pesan kita bisa tulis apapun, kita bisa tulis apapun. Nah, karena tadi di bagian awal ada 5 variabel, 1, 2, 3, 4, dan 5, kita bisa mengisi variabel-variabel tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya sapaan, nama, kendaraan, alamat, dan sebagainya. Di sini saya coba tuliskan, 1 itu berarti sapaan, 2 itu nama dia, 3 itu adalah nama kota atau tempat dia berada, misalnya domisili dia begitu. 4 dan 5 ini maksimal ada 5 dan penggunaannya bisa berulang. Tinggal kemudian teman-teman tidak boleh mengganti kata 1, 2, 3, 4, 5 ini karena dia secara otomatis di pesannya akan muncul seperti itu gitu ya. Jadi harus selalu menggunakan 1, 2, 3, dan 4 dan 5 kata-kata tersebut. Tidak tidak diganti dengan ini diganti jadi sapaan gitu ya. Misalnya diganti jadi seperti ini gitu ya. Nah, ini tidak bisa, tidak akan terbaca nantinya. Jadi harus 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini contoh pesan yang akan dikirimkan. Assalamualaikum 1, 2 gitu ya. Sapaan dan namanya. Apa kabarnya di 3 di kota yang bersangkutan begitu. Semoga senantiasa sehat, sehat ya. Satu, ini manggil kembali. Jadi penggunanya bisa berkali-kali. Oke, setelah persiapan selesai seperti ini daftar kontaknya. Kita kosongkan bagian status dan bagian waktu. Nah, selanjutnya kita lakukan di bagian menu di sini ada aktifkan, stop tutorial dan ada langganan. Di bagian aktifkan kita klik aktifkan ya. Di bagian awal biasanya ini perlu otorisasi terlebih dahulu, tinggal kita lanjutkan otorisasi. Ini untuk memastikan kalau sepertinya Google memastikan kalau Anda mempercayai aplikasi ini karena aplikasi ini tidak dibuat oleh Google. Oke, tadi sudah otorisasi. Selanjutnya kita klik lagi aktifkan seperti ini. Oke, menjalankan script dan script selesai. Kita lihat di bagian program. Nah, di bagian program ini ada on. Nah, untuk key kita isi dengan key yang kita dapatkan dari eh, aplikasi ini ya, dari aplikasi ini. Teman-teman nanti bisa isi Google Form di bawah untuk mendapatkan key-nya begitu.
Oke, kemudian kita lihat di sini jam 14.09, 14.09 itu saatnya dia melakukan pengiriman ya dari 13.30 sampai dengan 14.29 seharusnya ini dia melakukan pengiriman. Nah, kita lihat di setelah sistem on seperti ini sebenarnya tidak ada lagi yang bisa kita kerjakan, kita tinggal menunggu sistem berjalan. Jadi sistem berjalan itu setiap menit. Ya, sistem berjalan setiap menit. Tinggal kita lihat nanti apakah dalam keberjalanan sistem tersebut, dia jeda pengirimannya dibuat 5 kali, dibuat 3 menit, dibuat 3 menit sekali, dibuat 2 menit sekali, atau dibuat 5 menit sekali, itu nanti tergantung dari sini. Karena di sini saya nol kan, berarti dia defaultnya setiap menit dia mengirimkan pesan. Nah, ini dia sudah melakukan pengiriman saksi-saksi seperti ini, termasuk nanti dia bisa menampilkan informasi kalau sepertinya dia gagal terkirim, misalnya ID-nya tidak valid ya, atau koneksi tidak terputus, atau misalnya yang lainnya adalah nomornya nomornya tidak valid begitu, nomor nomor tertentu. Kita bisa lihat di WhatsApp seperti ini ya. Ini tadi Pak Novandi ya. Jadi terkirim ini Pak Novandi, ini Pak Ajis, ini Pak Faris ya, ini Kak Salman, ini Kang Didi. Jadi masing-masing terkirim sesuai dengan variabel yang dimilikinya begitu. Pak Novandi di Surabaya, Bang Faris kemudian di Jakarta begitu dan seterusnya. Nah, kalau kita mau melakukan pengiriman ulang, ya, kalau kita mau melakukan pengiriman ulang dengan konten atau dengan konten yang berbeda, nanti kita yang pertama kita lakukan adalah membuat pesan terlebih dahulu. Nah, pesan itu hanya akan mengirimkan pesan yang ada di B2 saja, ya. Kita lihat di bagian program sini, pesan yang dikirimkan selalu pesan yang terdapat dalam sheet pesan sel B2. Jadi kalau kita mau menambahkan pesan, kita bisa hapus pesan yang ada atau kita bisa tambahkan baris di atas seperti ini. Kemudian kita tambahkan pesan yang kita inginkan, apapun itu gitu ya. Dan seterusnya, gambar juga kita tambahkan gambar yang kita inginkan. Kemudian nanti di bagian awal, kalau penerimanya masih sama, kita tinggal kosongkan kolom B dan C ya. Jadi ini tinggal dikosongkan seperti ini. Maka nanti ketika sistem berjalan secara otomatis ini ya, setiap 1 menit tadi itu dia akan mengirimkan akan mengirimkan pesan kembali kepada 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 orang-orang ini begitu. Nah, ini tadi yang ini saya tadi keburu kehapus ya, sistem sudah berjalan. Jadi ketika lihat di sistem baru, nah di sini ada tambahan halo 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 halo. Nah, jadi sistem akan kembali mengirimkan ke nomor yang sama. Jadi tinggal kita kosongkan bagian B dan bagian C saja begitu. Kalau kita mau mengirimkan pesan ke nomor yang dengan pesan yang berbeda. Jadi tinggal mengosongkan. Kalau nomor ya tinggal kita tambahkan ya sebanyak-banyaknya sampai bawah. Nanti dia secara otomatis akan melakukan pengiriman. Nah, yang menjadi keunggulan di sini dia bisa kita tinggalkan bahkan ketika internet kita mati, misalnya kita setelah kita men-set nomornya, kemudian pesannya, kemudian gambarnya dan sebagainya, sudah bisa kita tinggalkan. Kita tidak perlu standby di depan laptop kita atau di depan PC kita. Kita tinggal melakukan aktivitas yang lain. Nanti secara otomatis dia terus berjalan meskipun kita tinggal tidur ya. Jadi bahkan ketika laptop kita juga kita matikan, dia tetap akan mengirimkan. Jadi ini sangat praktis sekali. Yang kita lakukan setelah men-set pesan, kita tinggal melakukan balasan atas pesan-pesan yang masuk eh, dari para apa namanya target yang kita kirimkan pesan. Nah, kalau kita klik stop di sini ya, maka secara otomatis nanti dia di bagian program dia akan off, ya keterangan powernya off dan aplikasi dihentikan. Nah, di sini power off ini berarti dia akan mematikan. Jadi kalaupun di sini kita kosongkan, ya kita kosongkan, selama ketika sistem berjalan dia tidak akan mengirimkan apa-apa, begitu ya, sampai dia kita on-kan kembali dengan cara klik aktifkan, begitu. Oke, itu saja teman-teman sekalian tutorialnya. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan di kolom komentar atau ke kontak yang bisa di reach ya, di kontak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.